sehat. Jumpa kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini setelah sekian lama kita off syuting, kita tag lagi podcast Oksigen kembali lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skabies atau sering disebut dengan penyakit kudis. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah kedatangan narasumber kita, dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Teluk Kuantan, satu-satunya dokter kulit di RSUD Teluk Kuantan, yaitu Dr. Nurhayati, spesialis kulit dan kelamin. Selamat pagi, Dok. Pagi. Nah, sebelum kita mulai obrolan pada pagi hari ini, disapa dulu, Dok, sahabat sehat kita, Dok. Halo sahabat sehat semuanya, saya Dr. Nurhayati, dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Teluk Kuantan yang biasa juga dipanggil dengan Dr. Yeti. Saya asli orang Kuansing. Putra daerah ya, Dok. Asli Kuansing. Nah, kita lanjut aja ya, Dok, ya ke pertanyaan pertama nih, Dok. Oke, mulai langsung dimulai aja, Dok. Nih, Dok, pertanyaan pertama nih, Dok. Apa sih skabies itu, Dok? Skabies itu memang sih masih sangat banyak di lingkungan atau di masyarakat di Kuansing terutamanya. Di mana skabies itu juga dikenal juga sebagai penyakit kudis. Atau bahasa lainnya juga disebut juga dengan penyakit gudik atau gudikan kayak gitu. Biasanya yang disebabkan oleh tungau atau yang dibilang sama pasien itu kadang-kadang kutu yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Dia berada di dalam kulit penderita. Jadi biasanya dia berada di dalam kulit penderita, namun tidak yang berkeliaran maksudnya di kulit kayak gitu, tidak tampak di kulit. Biasanya keluhannya pada pasien itu pasien mengeluh gatal yang sangat hebat, terutama biasanya pada malam hari. Terus ini juga mengenai semua usia maupun bayi, remaja, anak-anak, habis itu pada orang tua, lansia. Tapi biasanya lebih sering pada anak-anak yang pada saat dia sekolah. Di usia sekolah ya, Dok? Lebih sering pada usia sekolah. Terus cara penularannya itu bisa baik secara kontak langsung maupun tidak langsung kayak gitu. Terus skabies itu memang sih agak susah sih kita melakukan edukasi atau pengobatannya, karena kadang-kadang pasien masih agak kurang untuk apa sih skabies itu, gimana sih penularannya. Karena kurangnya pengetahuan ya, Dok, ya. Kurangnya edukasi juga. Kadang-kadang pasien udah beli berobat duluan nih, datang ke kita kok aneh, bentukannya sudah aneh-aneh gitu. Mereka udah beli salep duluan kayaknya, Dok. Nanya-nanya di apotek. Dok, ada nggak, Dok, ciri khas dari skabies ini, Dok? Ciri khas yang membedakan skabies dengan gatal-gatal lainnya, Dok? Untuk membedakan skabies dengan gatal-gatal yang lain, pertama gejalanya skabies ya. Yang pertama itu pada skabies itu gatalnya lebih pada malam hari atau disebut juga dengan nocturna. Pada hari. Yang kedua dia mengenai penyakit ini bukan cuma satu orang, tapi biasanya dia berkelompok. Biasanya pada anak-anak yang di pesantren, asrama, panti asuhan, atau lingkungan yang di dalam rumah itu terlalu ramai, atau dengan pemukiman yang padat. Yang ketiga, gejala khasnya kalau pada skabies itu dia berbentuk pakul atau vesikel, jadi kayak bintik-bintik kemerahan atau cairan yang biasanya terletak pada sela jari, terus pada siku, pada pergelangan tangan, terus pada daerah perut atau pusar kayak gitu. Atau pada perempuan itu bisa terjadi pada daerah areola mame atau dibilang juga daerah punting ya. Punting payudara. Atau pada laki-laki, biasanya nih laki-laki ini lebih sering khas banget itu, atau anak-anak atau dewasa itu pada kelaminnya. Jadi dia terdapat bintik-bintik kemerahan 1, 2, 3 gitu pada skrotumnya maupun pada penisnya. Jadi biasanya ada bintik-bintik itu, dan itu sangat gatal terutama pada malam hari. Yang kedua, kalau pada bayi dia biasanya bisa terkena pada daerah tangan, telapak kaki, ketiak. Biasanya itu dia lebih khas dan orang tuanya juga bisa terkena. Terus
Kalau kalau dulu mungkin kan orang kalau belum bisa dengan segampang ini beli Beli obat. Nah, waktu saya pendidikan zaman dulu, kadang kalau yang khas banget itu kita bisa nemuin tungaunya. Oh, cuma tungaunya ya, Dok? Jadi pada saat kita kasih preparat, pada saat kita melakukan pemeriksaan itu kan bisa dengan KOHG gitu kan. Itu kita bisa langsung kayak nemuin tungaunya, atau dia khas gitu. Dia kayak ada warna bintiknya itu kayak keabuan, kayak putih keabuan kayak gitu, dia kayak terowongan. Jadi dia lebih khas, terutama sih kalau yang udah parah itu dia khasnya di sela-sela jari. Beda dengan penyakit yang lain, kalau misalnya dia kayak dermatitis, dia jadi kayak bercak kemerahan yang merata, jarang dia berbintik-bintik. Kalau dengan misalnya dengan cacar air, kan juga cacar air bintik-bintik iya. Beda, pasti kalau pada cacar air dia biasanya cepet nih. Misalnya dia hari ini dia udah terkena nih satu titik nih, cuma bintik-bintik, hari kedua udah hampir bisa semuanya, atau hari ketiga kalau daya tahan tubuhnya nggak bagus ya bisa satu badan kayak gitu. Berbeda dengan yang skabies tadi, kita harus menanyakan dia tinggal di mana, di rumah ada yang terkena nggak, kayak gitu. Oh, jadi skabies ini memiliki ciri khas dari gatal-gatal yang lainnya, Dok. Jadi gatal di seluruh tubuh ini bukan semuanya skabies ya, Dok? Semuanya skabies datang ke kita, habis itu kita bilang oh skabies, kita harus tanya dulu gatalnya di mana, terus apakah orang yang di sekitar dia terkena, sama gatalnya terus-terusan, apa cuma gatalnya cuma pada malam hari aja. Penyebab skabies ini, Dok, apa sih, Dok, sebenarnya? Tungau, yaitu tadi yang saya bilang, dia itu merupakan tungau yang Sarcoptes scabiei yang berada di jaringan bawah kulit. Maksudnya ini, Dok, tungau itu memang udah ada di jaringan kulit, atau dia bisa menempel karena personal hygiene yang kurang, atau sering memakai pakaian yang kotor, atau gimana, Dok? Jadi skabies itu biasanya memang lebih sering pada orang-orang yang berada di lingkungan yang berkelompok, seperti misalnya pada anak-anak asrama, anak-anak pesantren, panti asuhan, terus pada orang yang tinggalnya di rumah itu agak lumayan banyak jumlahnya, atau dengan lingkungan yang padat. Jadi orang yang terkena skabies itu tiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya higienisnya kebersihannya bagus kayak gitu kan, maksudnya dia bersih, mungkin tidak yang separah dengan orang yang kebersihannya yang sangat buruk kayak gitu. Jadi pada orang yang datang ke kita, kadang dia cuma gatal, dia datang ke kita cuma satu titik, tapi sangat mengganggu, terutama malam hari. Atau orang cuma datang ke kita cuma misalnya dia gatalnya cuma satu titik di kelamin, itu kita bisa menanyakan apakah ada dia kontak dengan, misalnya nih biasanya kan skabies itu dikenal dengan penyakit anak pesantren. Jadi dia datang, habis itu ya dok kemarin saya kontak nih dengan keponakan saya yang lagi di pesantren. Jadi memang skabies itu lebih gampang menular apabila misalnya di pesantren itu kan dengan tinggalnya berbarang. Misalnya dia di kamar itu, dalam satu kamar itu misalnya ada 5 orang kayak gitu kan, memang dia lebih gampang terkontak karena hubungan yang erat tadi. Jadi memang kebersihan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau orangnya higienisnya jelek, pasti dia akan gejalanya itu akan lebih parah dibandingkan orang yang dengan higienisnya yang lebih baik. Atau dia kalau sudah yang jelek itu biasanya diiringi dengan infeksi sekunder. Oh begitu. Jadi tergantung ke personal hygiene masing-masing ya, Dok. Tergantung, iya benar. Oh gitu. Terus ini, Dok, dengan pengobatannya, Dok? Gimana pengobatan skabies ini, Dok? Pengobatannya memang agak susah sih. Kita kadang-kadang kan pasien datang ke kita, anak saya doang anak saya aja nih yang gatal dok, tapi saya enggak, kayak gitu. Memang pertama kali kalau kita mengobati pasien dengan skabies itu, kita yang paling utama itu edukasinya, karena pada saat dia datang ke saya, misal datang ke rumah sakit ini, dia pasti sudah ke dokter, ke bidan, atau beli sendiri obat yang akan dipakainya kayak gitu. Jadi biasanya pengobatannya memang secara pengobatannya itu yang pertama, kalau misalnya dia ada gatal, kita kasih dia antihistamin, tapi kita pastikan dulu, karena kan kadang kita mengobatin tapi ternyata diagnosisnya
berbeda. Jadi kita harus pastikan dia beneran skabies apa enggak kayak gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya dia skabies, yang pertama kita edukasi dulu kepada pasiennya, harus menjaga kebersihannya kayak gitu kan. Yang kedua kita harus memberitahukan kepada pasiennya kalau misalnya dia yang misalnya ini anaknya yang kena yang dari pondok pesantren, namun dia sudah lumayan lama di rumah, usahakan yang di rumah juga harus diobatin. Karena kalau tidak, ntar yang di rumahnya akan kena semuanya. Jadi pasien datang itu kalau dia ada gejala gatal, ya kita obatin gatalnya. Kalau dia dengan infeksi, kita bisa kasih antibiotik kayak gitu. Terus penggunaan obat anti skabies itu sangat diperhatikan. Karena apa? Kadang pasien juga dia berobat udah beli misalnya anti skabiesnya itu dia beli misalnya contohnya yang ada di pasaran Permethrin atau Skabimed kayak gitu kan, atau Mestab. Saya udah pakai dok, tapi ternyata cara pemakaiannya sangat salah kayak gitu. Jadi penggunaannya biasanya pasien harus mandi bersih dulu. Setelah dia mandi bersih, penggunaan dari krim anti skabies itu diolesin seluruh badan. Meskipun pada daerah itu tidak gatal, jadi misalnya nih dia cuma gatalnya di daerah sini kayak gitu, tapi di perutnya nggak ada, di punggungnya tidak ada, itu harus diobati nggak. Jadi dia ngolesinnya itu sebelum diolesin dia harus bersihkan badannya dulu. Dia bersihkan badannya, setelah itu diolesin dari belakang telinga, leher, punggung semuanya sampai ke sela-sela jarinya. Pada perempuan sampai ke rambut pubisnya, semuanya sampai ke pantat-pantatnya, ke bokongnya, terus sampai kepada kelaminnya pada laki-laki. Pokoknya harus semuanya yang diolesin. Kalau misalnya dia tinggal di asrama, sebaiknya itu yang agak susah sih sebenarnya. Kita kan tidak bisa menyuruh orang untuk berobat juga. Jadi kalau misalnya yang intinya cara pemakaiannya seperti itu dulu. Jadi kita olesin seluruhnya, habis itu setelah kita olesin kita biarkan 8 sampai 12 jam atau 8 sampai 10 jam boleh. Tapi gitu. Kalau bisa tidak terkena air, maksudnya tidak, misalnya dia kencing nih, berarti kan tangan dia, kaki dia atau kemaluannya kan akan kena. Jadi diolesin lagi. Diulang lagi olesnya. Setelah 8 sampai 12 jam dia teroles, habis itu baru nih dia mandi bersih. Kalau setelah itu bisa, kalau misalnya dia ada infeksi, salep antibiotiknya diolesin, atau boleh diberikan kayak apa, kortikosteroid yang rendah lah, kalau misalnya dia beli di luar kayak gitu. Ya karena kan kadang banyak nih dok, di masyarakat kita kan dia gatal nih langsung beli salep di apotik. Terus biar cepat sembuh dikasih 3 kali sehari. Iya, itu salah. Jadi kalau untuk penggunaan Skabimed itu dia harus 1 kali dalam seminggu, atau kalau dia masih bergejala harus boleh diulang lagi setelah 1 minggu kayak gitu. Dan dia harus menetap nih selama 8 sampai 12 jam, paling minimal 8 jam kayak gitu. Atau misalnya nggak bisa 12 jam, ya udah 10 sampai 8 jam. 8 jam. Gini dok, nih ada pertanyaan nih dok dari sahabat sehat nih dok. Anak saya tinggal di asrama, 1 kamarnya 5 orang. Nah di dalam 5 orang itu ada 2 yang gatal, terus yang 2 diobati. Bagaimana dengan yang 3? Apakah yang 3 ini harus kita obati juga, atau cukup anak yang 2 ini aja yang diobati dok? Ya, di situ kadang-kadang jadi tantangan sama kita yang tenaga kesehatan. Gitu. Mungkin kurangnya edukasi kepada pasien, karena kan kita kalau mengedukasi kan bukan cuma kepada pasien aja, tapi kan juga kepada orang yang di lingkungan sekitarnya. Misalnya nih pada anak asrama memang agak susah ya kita ngobatinnya, karena kan nggak mungkin satu asrama diobati semua ya dok. Diobati semua. Jadi biasanya memang kalau misalnya pada ada anak asrama itu terkena 2 orang, berarti kan dia sudah ada kontak erat nih antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang sebaiknya seharusnya misalnya di dalam kamar itu ada berlima, memang seharusnya memang 5-5-nya harus diobati. Kadang misalnya si A dengan higienisnya yang jelek, dia keluhannya udah cepet nih, maksudnya udah banyak, maksudnya sudah bernanah-nanah. Tapi kok si B
karena higienisnya bagus, dia baru 1, 2, 3 nih, kayak gitu. Atau si C memang dia bersih banget nih, sampai misalnya dia spraynya dia ganti tiap per 3 hari, dia belum terlalu terkena kayak gitu. Tapi secara teori pada saat orang yang kena skabies itu memang harus diobatin secara serentak dengan hari yang sama, dengan waktu yang sama, memang harus berbarengan kayak gitu untuk mematikan ya tungau tadi. Setelah itu kita mengedukasi kepada pasien untuk menjaga kebersihan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nih si C tadi tidak terlalu terkena, tapi kan memang sudah diobatin, dia usahakan jangan terkontak secara langsung. Maksudnya tidak yang namanya anak asrama kan kadang jilbab pinjam dulu kayak gitu, atau handuk pinjam dulu, kan suka yang bergonta-ganti kayak gitu. Jadi usahakan jangan seperti itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang si C-nya sudah sehat tapi si A-nya masih perlu diulang lagi, biasanya kalau pada kasus-kasus yang agak parah itu, maksudnya yang tungaunya agak banyak, itu tidak bisa sekali, biasanya 2-3 kali. Jadi yang A tadi ya kita harus ngobatin, kita ulang lagi minggu kedepannya. Namun yang si C tadi atau temannya yang tidak terlalu terkena tadi, usahakan tidak terkontak secara langsung, atau misalnya menjaga kebersihan kamar berbareng. Misalnya seminggu sekali dia bersihkan, tiap hari kan tetap dibersihkan, atau seminggu sekali dia misalnya kayak kalau bisa kayak bantal, kasur itu dijemur panas matahari. Ya, Dok. Kayak gitu. Oh, gitu. Terus lagi, Dok, pertanyaan kedua nih, Dok. Kita kan sering nih nyuci ke laundry umum, Dok. Kalau kadang kan di laundry umum tuh kita kan nggak tahu nih, Dok. Kadang mereka kan campur nih. Gimana nih, Dok, untuk pakaian kita yang udah terlanjur kecampur sama pakaian penderita skabies ini, Dok? Nah, itu. Dulu ada senior saya waktu saya pendidikan yang meneliti pasien-pasien yang anak pesantren. Dia kan kalau di pesantren itu kan dia punya laundry sendiri nih, jadi kan berbarengan. Memang secara ininya itu bisa tertular. Tapi sebenarnya dengan kalau kan sekarang udah canggih nih, mesin cucinya ada kayak dry clean yang dia ngeringin tapi dia hangat kayak gitu kan, ada yang sekarang kan mesin cuci udah seperti itu. Jadi dia ngeringin tapi dia hangat, itu boleh. Boleh dicampur, Dok? Boleh dicampur, tapi setelah itu usahakan langsung dijemur di panas matahari langsung gitu. Jangan ditumpuk kayak gitu. Kalau bisa langsung dijemur di panas matahari langsung, dan kemudian setelah itu langsung disetrika. Jadi kan dengan panas dia bisa mematikan tungaunya kayak gitu. Jadi atau juga bisa nih berdasarkan siklusnya, kita bisa nih misalnya nih pasien itu barang-barang peralatan itu dimasukin ke suatu tempat, ditutup erat-erat, habis itu dibiarin selama 48 sampai 78 jam, habis itu dibiarin, setelah itu baru dicuci, itu boleh juga. Gitu, Dok. Jadi kan kalau untuk baju, spray, selimut kan bisa dicuci dan dihangatkan. Nah, gimana kalau dengan peralatan kayak handphone, laptop, gimana nih, Dok? kita diapain nih, Dok? Barang-barang seperti ini diapain? Apa harus kita jemur juga atau dicuci juga? Nggak mungkin juga kan, Dok? Ya itulah susahnya. Kalau misalnya kayak handphone, laptop, memang sih agak susah. Mungkin kan kalau laptop kita cuci kan. Tapi paling mungkin caranya mungkin dengan pemberian swab alkohol atau dibersihkan dengan alkohol kan biasa kan langsung kering tuh, jadi dibersihkan seperti itu. Kalau misalnya mau dijemur sebentar boleh, tapi bukan berarti harus dicuci. Harus dicuci ya, Dok. Cukup dengan memakai alkohol swab aja ya, Dok. Alkohol swab atau dibersihkan pakai kalau itu alkohol swab sih. Kalau misalnya dengan cairan sabun kan nggak mungkin, ntar rusak HP-nya. Ini Dok, pertanyaan lagi nih, Dok. Kan di skabies ini ada lesi ya, Dok ya. Nanti lesi itu apa bisa hilang sendiri atau ada pengobatan lain, Dok, untuk menghilangkan bekas lesinya ini, Dok? Kalau untuk bekas lesi pada penderita skabies, kalau misalnya dia sudah terjadi infeksi, memang kan itu kan bekasnya akan berbeda dengan dengan skabies yang tidak terjadi infeksi.
pada saat pasien dengan skabies yang terjadi infeksi itu bekasnya memang akan meninggalkan kayak hiperpigmentasi plus inflamasi. Jadi dia kayak bekasnya hitam-hitam kayak gitu. Kalau skabies yang tidak dengan infeksi biasanya ya udah, kalau misalnya eritemanya hilang, papulnya hilang, ininya dia hilang sendiri. Tapi kalau asal jangan di otak-atik ya, maksudnya jangan dikopek-kopek, jangan digaruk-garuk sampai yang gimana. Tapi kalau yang mungkin kalau yang apa sih dengan yang infeksi tadi ya butuh kayak agen kayak pemutih, kayak pencerah untuk menghilangkan kalau misalnya memang mau dihilangkan. Tapi kalau yang pasien-pasien dengan apa sih dengan yang yang cuma skabies biasa yang ini ntar lama dengan berjalannya waktu dia akan hilang sendiri sih. Sahabat sehat, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dr. Yeti pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta dulu statement closing dari Dr. Yeti. Oke deh. Jadi kalau untuk yang kasus-kasus skabies biasanya kan memang pada anak-anak pesantren, mungkin di pesantrennya harus menjaga kebersihannya, jadi saling-saling menjaga kebersihan, misalnya dengan cara membersihkan ruangannya setiap hari dan membersihkan seperti kayak kasurnya, bantalnya, kalau bisa dijemur tiap 1 minggu sekali, terus memberikan membuka jendela untuk matahari supaya bisa masuk ke dalam ruangan kamarnya masing-masing kalau bisa. Terima kasih. Oke, baik sahabat sehat. Bagi sahabat sehat yang masih memiliki pertanyaan untuk Dr. Yeti, sahabat sehat dapat mengunjungi beliau di klinik kulit RSUD Teluk Kuantan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sahabat sehat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan bagikan sebanyak-banyaknya video ini kepada teman dan kerabat Anda. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Jangan lupa untuk memfollow seluruh akun media sosial PKRS RSUD Teluk Kuantan. Dan jangan lupa juga isi di kolom komentar jika ada tema yang ingin sahabat sehat bahas di episode berikutnya. Saya Kak Silvi, si tukang tanya bersama Dr. Nurhayati undur diri. Jangan lupa hiasi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih dokter.